Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server beserta memecahkan masalah antara klien dan DHCP server. Dan ini adalah contoh masalah antara klien dan server, dan di sini juga kita akan ditunjukkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah antara klien dan server. Pertama kita disuruh mengkonfigurasi router di Debian dengan alamat tercantum, dan yang kedua kita akan disuruh menginstal DHCP server di Debian, dan ketiga kita akan mengkonfigurasi server dengan alamat yang tercantum, dan yang keempat kita akan mengatur adaptor laptop untuk menjadi klien dari server, dan yang kelima kita akan menginstal remote server di Debian, dan yang keenam kita akan melakukan pembuktian dengan cara mereboot server Debian di remote server. Setelah kita mendapat keterangan dari masalah tersebut, pertama kita akan membuka Debian di VirtualBox dan menuju ke tools dan pergi ke network, dan kita akan menambahkan adapter untuk diatur di adapter laptop, dan kita tunggu tanda yang sudah saya zoom itu sampai selesai. Dan setelah itu muncul adapter dengan pagar 3. Setelah itu kita pergi ke Debian yang sudah terinstall dan pergi ke setting untuk menyeting networknya. Kita setting adapter pertama dengan host only adapter 3 yang sudah kita tambahkan tadi, dan setting adapter kedua dengan NAT agar memastikan Debian kita terhubung ke internet. Kita jalankan dan tunggu sehingga masuk ke operasi sistem Debian. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Setelah kita sudah masuk ke operasi sistem Debian, kita masukkan password dan username. Kita masuk ke terminal Debian. Setelah kita masuk ke terminal, kita masuk ke root dengan perintah su dan memasukkan password. Setelah kita masuk ke root, kita akan mengecek apakah Debian kita sudah mendapatkan IP atau belum. Jika Debian kita belum mendapatkan IP, maka kita akan mengkonfigurasi IP-nya dengan memasukkan perintah nano etc network interface. Setelah kalian memasukkan perintah yang sesuai dengan yang saya lakukan, klik Ctrl X untuk keluar dan klik yes untuk menyimpan dan klik enter. Setelah itu kita akan menjalankan perintah tadi dengan mengetikkan etc init.d networking restart. Setelah kalian merestart tersebut, kita akan mengecek dengan memasukkan perintah IPA, dan kita akan melihat keterangan ENP0S3 apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Jika sudah, maka konfigurasi untuk memberikan IP ke Debian sudah berhasil. Setelah kita mengkonfigurasi IP ke Debian, kita akan menginstal DHCP server dengan memasukkan perintah apt-get install DHCP server. Nah, paket yang saya zoom adalah paket yang sudah terinstall yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi DHCP server. Setelah DHCP server terpasang, maka masukkan perintah nano etc dhcp dhcpt.conf untuk mengkonfigurasi DHCP server. Setelah kita masuk ke file konfigurasi DHCP server, kita akan mengkonfigurasi server dengan mengubah subnet, netmask, range, option routers, dan broadcast sesuai dengan perintah yang sudah saya jelaskan di awal video.
Setelah itu kita akan mengatur adapter yang digunakan IP Debian dengan memasukkan perintah nano etc default isc dhcp server. Setelah itu kita akan merestart dengan memasukkan perintah systemctl restart isc dhcp server service untuk menjalankan server dhcp. Setelah itu kita akan mengecek apakah server dhcp sudah berhasil dijalankan atau belum dengan menggunakan perintah systemctl status isc dhcp server. Setelah dipastikan server dhcp sudah berjalan atau aktif, kita tinggal masuk ke laptop untuk mengatur adapternya. Untuk mengatur adapter di laptop, kita klik Windows dan ketikkan View Network Connection dan cari Ethernet VirtualBox Host Only #3 dan klik kanan, klik Properties, lalu ubah settingan IP dari statik ke DHCP, lalu klik OK dan klik OK lagi. Setelah kita mengubah Ethernet VirtualBox Host Only Ethernet adapter pagar 3 di laptop menjadi DHCP, kita tinggal klik kanan dan view dan klik detail apakah adapter tersebut sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Setelah kita berhasil memberikan klien IP dari DHCP server, kita kembali lagi ke terminal Debian untuk menginstal remote server, dan kita akan menginstal dari salah satu jenis remote server yaitu SSH, karena SSH ini memiliki kekuatan terhadap enkripsi dan keamanan untuk melindungi data, dan ini seringkali digunakan untuk mengatur server DHCP dari jarak jauh. Untuk memastikan IP yang kita dapatkan itu berasal dari server, kita tinggal ping IP server apakah berhasil atau tidak. Kita akan membuktikan dengan cara masuk ke putih dan masukkan IP server apakah itu dapat terhubung atau tidak. Jika sudah berhasil, maka kita akan diarahkan ke terminal putih dengan server yang sama yang ada di Debian. Setelah kita berhasil masuk ke remote server, maka kita akan melakukan pembuktian dengan mereboot server di Debian melalui remote server. Setelah itu kita masuk ke mode root dan memasukkan perintah sudo reboot. Nah, itu tadi ada langkah-langkah untuk mengkonfigurasi DHCP server dan remote server. Sekian dari video saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.